12. Selamat pagi saudara sepenjuru Nusantara. Selama 30 menit ke depan kami sajikan beragam informasi dari 31 Biro Kompas TV di berbagai daerah di tanah air. Inilah Jurnal Nusantara selengkapnya bersama saya Claudia Carla. Melalui informasi di Jurnal Nusantara pagi ini, saudara, kecelakaan melibatkan truk box dan sejumlah motor dan mobil terjadi di eksit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Selasa malam. Kecelakaan terjadi diduga akibat truk box yang melaju dari arah Semarang menuju Solo mengalami gagal fungsi rem saat melintas di turunan eksit Tol Bawen, sehingga truk menabrak sejumlah motor dan mobil yang berhenti di lampu merah. 8 orang terluka dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Kapal cepat yang mengangkut wisatawan mengalami kebocoran di perairan Amet, Karangasem, Bali. 108 penumpang selamat dan berhasil dievakuasi. Seluruh penumpang kapal cepat Putri Island 02 ini panik saat kapal mengalami kebocoran. Kapal yang berlayar dari Gili Trawangan, Lombok menuju Pelabuhan Padang Bayi mengalami kebocoran akibat dihantam gelombang tinggi saat melintas di perairan Amet, Karangasem. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi menggunakan kapal cepat lainnya ke Pelabuhan Padang Bayi. Kapal tersebut berangkat dari Gili Trawangan menuju Padang Bayi. 5 mil dari pelabuhan Gili Trawangan atau Bangsal, kapal tersebut dihantam ombak. Atas hantaman ombak tersebut menyebabkan terjadinya kebocoran atau keretakan pada dek, di atas dek di depan kemudi. Saat itu kapal Karunia Jaya sudah melakukan evakuasi seluruh penumpang dengan selamat tanpa ada korban luka maupun kerugian material, dan kapal beriringan menuju Pelabuhan Padang Bayi. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Kota Jambi. 4 rumah rusak berat dan 3 lainnya rusak ringan akibat kebakaran ini. Oh ya Allah. Kebakaran melanda permukiman di RT 20 Kelurahan Solok Sipin, Danau Sipin, Kota Jambi. Api pertama kali muncul dari sebuah bangunan tak berpenghuni, kemudian dengan cepat menyambar ke rumah lainnya. 9 unit mobil pemadam bersama 60 personel damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, saudara. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Longsor di Dusun Bandungan, Desa Kolongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah meluas. Bencana tanah bergerak yang terjadi sejak 2022 tersebut kini mencapai lebih dari 5 hektar. Rekaman udara menggambarkan lubang besar diikuti longsoran tanah yang memutus jalur warga. Lubang besar ini, saudara, memiliki tinggi sekitar 62 meter. Dengan kemiringan mencapai 68 derajat. Akibat bencana ini, jalur penghubung Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak terputus dan dapat mengancam warga apabila longsor kembali bergerak. Bencana tanah bergerak rusak puluhan rumah warga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga pun terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya dan posko pengungsian. Menurut warga, pergerakan tanah sudah terjadi dalam 1 minggu. Sejumlah retakan sudah terlihat namun tidak begitu parah. Namun karena intensitas hujan yang cukup deras, membuat kerusakan makin parah dan membuat sebagian rumah tidak bisa dihuni.
Saat ini sebagian warga sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman dan sebagian lainnya ada juga yang mengungsi di posko pengungsian. Kesuksesan perayaan Cap Gomeh di Kota Singkawang tahun 2026 diapresiasi Wali Kota Singkawang sebagai kolaborasi lintas etnis. Apresiasi juga datang dari sejumlah tokoh nasional yang hadir. Wali Kota Singkawang, Chai Chui-mi, mengapresiasi kehadiran sejumlah menteri dan tokoh nasional dalam perayaan Cap Gomeh tahun 2026. Wali Kota Singkawang berharap ini menjadi momentum baik untuk kemajuan Kota Singkawang. Kesuksesan perayaan Cap Gomeh tahun ini diakui berkat kolaborasi semua pihak dan lintas etnis yang ada di Kota Singkawang. Kita tahun ini sangat bersyukur di mana perayaan Festival Imlek dan Cap Gomeh 2577 dan Cap Gomeh 2026 luar biasa. Ada sekitar 5 menteri yang hadir. Ini adalah berkat kerja keras dari Ketua Panitia Imlek dan Cap Gomeh beserta seluruh jajaran dan juga para sponsor, donatur, TNI Polri dan masyarakat Kota Singkawang yang telah bersatu bersama-sama menghias kota kita, merancang kota sedemikian rupa, kemudian mempromosikan. Sehingga pada hari ini di puncak acara luar biasa kunjungannya. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Wanita Tionghoa yang juga Presiden ASEAN Chinese Youth Association, Helga Abraham bilang perayaan Cap Gomeh bisa menyatukan semua etnis karena Kota Singkawang terkenal sebagai kota tertoleran. Terlihat dari perayaan Cap Gomeh saat ini merupakan pengalaman pertama menyaksikan Cap Gomeh secara langsung. Sangat terkejut karena banyak banget masyarakat yang ikut berpartisipasi dan juga banyak komunitas-komunitas yang mendukung acara ini. Dan semua agama, semua ras, semua siapa saja suku juga boleh datang untuk berkontribusi di acara Imlek Cap Gomeh di Singkawang ini. Selain pagelaran Festival Tatung, juga digelar pameran kuliner dan lelang aneka barang antik. Samsul Hardi, Kompas TV Singkawang, Kalimantan Barat. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi program mudik gratis yang kembali digelar oleh Pemprov Jawa Barat. Apakah masih dibuka dan apa persyaratannya? Simak pembahasannya bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, sesaat lagi. Saudara, program mudik gratis kembali digelar pemerintah daerah di Bandung, Jawa Barat. Pemprov menargetkan 3.000 calon penumpang dan pendaftaran dilakukan secara digital melalui aplikasi Sapa Warga. Melalui Dinas Perhubungan, program mudik gratis tahun 2026 resmi diluncurkan untuk membantu masyarakat merayakan Lebaran di kampung halaman. Tahun ini sebanyak 3.040 tiket disiapkan bagi pemudik yang akan diberangkatkan pada tanggal 13 hingga 15 Maret 2026. Titik keberangkatan dipusatkan di 3 lokasi strategis, yakni Terminal Lewi Panjang Bandung, Terminal Cikarang, dan Terminal Kota Bekasi. Masyarakat yang berminat dapat melakukan pendaftaran mulai tanggal 11 Februari hingga 12 Maret. Syaratnya cukup mudah, yakni melalui fitur khusus di aplikasi Sapa Warga. Tak hanya melayani rute lokal di Jawa Barat, program ini juga menjangkau kota-kota besar lainnya di Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Pemberangkatannya 13, 14, 15. Jadi tanggal 13 itu sebanyak 23 bis dari masing-masing titik keberangkatan yang asal tujuan tadi. Tanggal 14, 22 armada, tanggal 15 itu 19 armada. Pihak Dishub Jabar memastikan 74 armada bus yang dioperasikan telah melewati uji kelayakan atau rem cek untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pemudik selama perjalanan. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung.
Jawa Barat. Lantas bagaimana rencana penyelenggaraan mudik di Jawa Barat? Akan kita bahas bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman. Selamat pagi Pak Herman, terima kasih sudah bergabung di Jurnal Nusantara pagi ini. Pertama-tama Bapak, kami menanyakan bagaimana kesiapan Pemprov Jabar dalam menyelenggarakan arus mudik yang sebentar lagi kurang lebih hampir atau kurang dari 3 minggu lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, terima kasih Mbak Carla. Kami dari Pemda Provinsi Jawa Barat, sebagaimana komitmen Pak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, bahwa mudik Lebaran 1447 Hijriah ini harus lancar, aman, dan tentu bahagia. Itu yang menjadi komitmen kami. Karena itu kami lakukan persiapan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, stakeholders terkait ya, baik dengan Pemda, Kabupaten Kota, kemudian dengan jajaran kepolisian, ya, dan tentu para operator ya angkutan begitu. Kemudian kami pun fokus ya, pertama persiapannya memastikan infrastruktur ya transportasi baik. Ya baik terkait dengan jalan provinsi misalnya, sebagian besar kondisinya mantap ya untuk jalur mudik ini. Demikian juga untuk jalan nasional kami koordinasi dengan pusat, dan untuk jalan kabupaten kota kami sinergi dengan kabupaten kota. Itu untuk infrastruktur ya, baik jalan, jembatan maupun sarana prasarana pendukung lainnya. Kemudian yang tidak kalah penting, kami pun pastikan moda angkutannya, ya terutama kelaikan kendaraan dan kesehatan pengemudi, baik secara fisik maupun psikis ya, itu moda angkutan ya. Dan selanjutnya kami juga menyiapkan tata kelola ya, tata kelola transportasi agar pelaksanaannya tadi lancar ya. Dan yang tidak kalah penting, rekayasa lalu lintasnya juga kami persiapkan, manajemen rekayasa, terutama dengan jajaran kepolisian untuk memastikan perjalanan warga masyarakat yang mudik lancar dan bebas dari macet begitu. Dan tentu puncaknya kami lakukan pengendalian dan pengawasan ya, agar selama mudik maupun nanti arus baliknya ya sesuai dengan harapan. Ikhtiar kami lakukan seoptimal mungkin. Baik, sejumlah koordinasi dengan lintas sektor ini telah dilakukan untuk kemudian mempersiapkan arus mudik yang akan berlangsung sebentar lagi. Pak Herman, terkait dengan mudik ini salah satu yang ditunggu-tunggu ini program mudik gratis. Pak, terkait dengan program mudik gratis, ini skemanya seperti apa, lalu kemudian siapa saja yang menjadi sasaran untuk menerima dari program ini dan juga apa saja syaratnya Pak? Ya, ini terobosan Pemda Provinsi Jawa Barat agar apa? Ada 2 hal paling tidak Mbak yang menjadi tujuan. Yang pertama tentu membantu warga masyarakat ya, utamanya masyarakat middle low ya, masyarakat menengah bawah agar bisa melaksanakan mudik dengan lancar, dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat hadir di tengah-tengah mereka. Yang keduanya, tujuan kami adalah agar warga masyarakat menggunakan transportasi umum, ya ini untuk mengurangi kemacetan. Karena kalau warga berbondong-bondong mudik, semua menggunakan transportasi pribadi ya, terutama kendaraan roda 2, ya tentu ini akan memantik kemacetan, demikian juga ada risiko kecelakaan begitu. Ya mudah-mudahan 2 tujuan itu tercapai. Ya kami sudah siapkan untuk mudik Lebaran 1447 Hijriah ini ada 73 bis ya dengan kapasitas 3.040 orang. Jadi kami siapkan 3.040 tiket ya untuk warga yang tinggal di Jawa Barat yang akan mudik baik ke Jawa Tengah ya, kemudian ke Solo, Jogja, Jawa Timur ya, kota-kota di 3 provinsi itu yang menjadi prioritas kami ya. Dan warga masyarakat bisa daftar ya, daftarnya dilakukan secara online
ya untuk memudahkan sehingga bisa daftar kapan saja, bisa daftar dari mana saja ya menggunakan aplikasi Sapa Warga. Silakan di-download ya melalui Play Store maupun App Store ya aplikasi Sapa Warga. Di sana sudah ada fiturnya, sangat mudah ya, syaratnya hanya KTP. Untuk memastikan nomor induk kependudukannya, syaratnya hanya KTP. Jadi silakan daftar. Dan pendaftaran sudah kami buka sejak tanggal 11 Februari 2026 dan kami akan tutup tanggal 12 ya Maret 2026 karena tanggal 13-nya sudah mulai pemberangkatan, Mbak. Ya, tanggal 13 sampai 15 Maret ya pemberangkatan ke berbagai kota tujuan. Seperti itu. Ya silakan warga masyarakat ya manfaatkan program mudik gratis dari Pemda Provinsi Jawa Barat. Dan tagline-nya atau temanya kami ketengahkan ini sangat menarik, yakni ngahiji dina lalampahan ya patepang dina kabagjaan. Artinya adalah mari kita bersatu dalam tindakan ya dan insya Allah kita akan bertemu dalam kebahagiaan. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa sekali Pak Herman, ini aplikasi telah disediakan untuk kemudian warga bisa mendaftar secara gratis untuk bisa mengikuti program ini. Terakhir Bapak, apakah ada imbauan untuk warga yang akan melakukan mudik pada Lebaran nanti agar bisa selamat dan aman serta nyaman saat melakukan proses mudik? Ya, himbauan kepada warga masyarakat yang tinggal di Jawa Barat untuk mudik maupun nanti baliknya kembali ke Jawa Barat, tetap tenang begitu ya, kemudian manfaatkan ya berbagai program mudik gratis. Karena Mbak, selain dari Pemda Provinsi Jawa Barat, 73 bis kami sudah identifikasi ya dari berbagai komponen termasuk BUMN, ada juga gitu. Dan keseluruhan dari Jawa Barat ini ada 163 bis dengan kapasitas 7.568. Ya, jadi ada tiket sampai 7.568, silakan manfaatkan yang program Pemdanya, demikian juga yang program komponen lainnya yang peduli mudik Lebaran ini. Tentu himbauannya sekali lagi masyarakat tetap tenang, kemudian jangan lupa update informasi ya terkait mudik sehingga punya wawasan, punya pengetahuan yang baik apabila ada hal-hal yang tentu tidak diharapkan bisa mengambil keputusan dengan tepat begitu. Ya terkait dengan cuaca misalnya, kemudian terkait dengan perjalanan seperti apa silakan. Dan kami dari Pemda Provinsi Jawa Barat ya Pak Gubernur sudah menginstruksikan jajaran Pemda semaksimal mungkin sesuai dengan bidangnya masing-masing ya untuk mempersiapkan memberikan layanan terbaik kepada warga masyarakat. Dan kami pun ada terobosan Mbak ya sebagaimana yang sudah dilakukan tahun sebelumnya. Tahun ini kami siapkan intervensi ya untuk mengurangi kemacetan terutama di jalur-jalur horor ya, misalnya jalur di Puncak Bogor, jalur di seputar Bandung Lembang, demikian juga Cirebon, Garut, Kuningan, Tasik ya, jalur-jalur mudik dan jalur balik ya yang rawan macet ya. Para pelaku transportasi ya utamanya angkot dan andong serta beca ya kami siapkan insentif agar 2 hari sampai 3 hari sebelum Lebaran dan 2 hari sampai 3 hari setelah Lebaran libur begitu ya, tapi kami kasih insentif 200.000 per hari. Oke, baik Pak, persiapan telah dilakukan ini luar biasa sekali. Semoga program mudik gratis dan juga persiapan arus mudik ini nantinya dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Terima kasih Pak Herman atas waktunya di Jurnal Nusantara. Selamat kembali bertugas Pak. Sama-sama, terima kasih. Baik saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Jurnal Nusantara. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan 7.800 tiket gratis angkutan laut bagi masyarakat kepulauan yang akan mudik pada Idul Fitri 1447 Hijriah.
Pada tahun 2026, Saudara, Pemprov Sultra kembali menggelar program mudik gratis bekerja sama dengan PT Pelayaran Dharma Indah. Tiket gratis disediakan untuk rute Kendari Raha dan Kendari Bau-Bau menggunakan kapal cepat. Dan selain itu, tiket mudik gratis juga disediakan untuk jalur perintis menggunakan kapal feri milik ASDP Indonesia Ferry. Kepala Dinas Perhubungan Sultra Muhammad Rajulat menyebut program ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya perjalanan serta menjamin transportasi yang aman dan terjangkau bagi masyarakat. 30 menit sudah kami menemani Anda mengawali aktivitas hari ini. Jurnal Nusantara kami akhiri. Selanjutnya simak program Sapa Indonesia Pagi. Saya Claudia Carla, terima kasih dan sampai jumpa.